Oke, kita kembali lagi untuk melanjutkan pelatihan GIS khususnya dengan menggunakan Quantum GIS di sini. Oke, jadi untuk topik yang akan kita bahas sekarang yaitu terkait membangun data spasial. Jadi di sini nanti kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat data vektor yang dalam kasus sekarang ini yaitu membuat data vektor shapefile atau SHP di sini yang biasa kita sebut. Kemudian bagaimana cara kita membuat feature polygon, bagaimana cara kita membuat feature line, dan bagaimana cara kita membuat feature point di sini. Kemudian setelah itu semua dibuat, kita di sini akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan digitasi, mengisi feature-feature yang telah kita buat sebelumnya. Jadi mendigitasi polygon itu seperti apa dan langkahnya itu bagaimana, mendigitasi line dan juga mendigitasi point di sini ya. Top plotting istilahnya di sini kalau untuk poin. Oke, yang pertama kita masih menggunakan peta yang sebelumnya sudah kita lakukan georeferencing. Jadi di sini kita menggunakan peta yang Kabupaten Manokwari yang sudah tergeoreferencing yaitu yang Manokwari Modified versi 2 di sini. Jadi di sini nampak peta administrasi. Di sini juga ada jalan, kelihatan jalan utama di sini. Dan juga di peta ini juga terlihat ibu kota, kecamatan, dan juga ibu kota kabupaten. Oke, yang akan kita lakukan sekarang yaitu kita akan mencoba membuat shapefile dalam bentuk polygon. Jadi langkah pertamanya setelah kita membuka peta digital yang sudah tergeoreferencing, kita akan membuat shapefile terlebih dahulu. Di folder digitasi ini terdapat contoh untuk file SHP di sini yang sudah dilakukan digitasi untuk Kabupaten Manokwari ini. Data ini sebagai data pembanding ketika nanti semuanya telah melakukan digitasi terhadap wilayah-wilayah di Kabupaten Manokwari Selatan ini. Jadi kita langsung saja membuat feature polygon. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu klik layer, kemudian pilih create layer, kemudian di sini kita arahkan pada new shapefile layer. Jadi kita akan membuat shapefile layer baru. Kita klik. Nah, di sini akan tampil menu new shapefile layer. Nah, untuk nama file name ini kita arahkan terlebih dahulu tempat penyimpanannya di mana. Misalkan di bagian digitizing hasil misalkan di sini. Kita tuliskan di sini misalkan administrasi AR untuk kode area di sini. Untuk save as type-nya di sini SHP, kemudian save. File encoding biarkan default. Nah, untuk geometri tipe yang digunakan yaitu di sini pilihannya ada point, multi-point, line, dan polygon. Untuk area itu jelas kita menggunakan polygon. Kemudian di sini ada additional dimension. Karena kita tidak memerlukan nilai Z di sini untuk wilayah administrasi, kita none saja. Kemudian untuk koordinat yang digunakan atau sistem referensi koordinat yang digunakan, yaitu kita mengacu pada peta dasar kita yaitu peta JPEG dari Kabupaten Manokwari ini, di mana peta ini mempunyai nilai koordinat geografis dengan menggunakan EPSG 4326 atau WGS84. Kalaupun misalkan pada suatu saat kita ingin mengkonversi file shapefile yang udah kita buat ini, yang awalnya menggunakan koordinat geografis, kita ingin melakukan konversi ke UTM, katakanlah seperti itu, kita bisa melakukannya setelah tahapan digitasi ini. Jadi untuk sekarang kita gunakan koordinat sesuai dengan peta dasarnya saja yaitu 4326 atau WGS84. Di sini ada new field. Field ini nanti berkaitan dengan atribut table. Ketika kita menambahkan informasi keterangan, nanti pada atribut table dari polygon yang kita buat ini untuk wilayah administrasi ini, dia nanti akan terisi field yang namanya keterangan dengan informasi yang tertera misalkan panjang dari tulisannya itu misalkan sampai 80 karakter, kita rubah 100 karakter. Kemudian kita klik add to field list di sini. Karena dia tipenya string, jadi teks yang bisa diisi dengan teks di sini tadi tipenya. Nah, ketika kita berbicara tipe ini ada teks untuk mengisi alfabet di sini ya, A, B, C dan seterusnya. Whole number di sini untuk number, desimal yaitu terdapat koma di belakang angka, date untuk tanggal. Untuk kasus sekarang keterangan kita menggunakan text data saja di sini untuk string.
Setelah kita menambahkan keterangan, field keterangan, kita di sini langsung klik OK saja. Untuk field ini nanti juga kita akan bisa tambahkan pada saat kita melakukan editing. Oke, kita klik OK. Nah, kemungkinan di sini akan keluar atau muncul feature yang namanya administrasi HR yang telah kita tadi buat. Nah, kemudian kita coba buat lagi feature line dan juga point. Untuk membuat layer, selain dapat mengakses dari menu layer yang ada di standar menu ini, create layer, juga kita bisa langsung klik kanan di menu browser ini, new, save file. Kita di sini browse lagi, misalkan kita buat yang line, di sini LN. Oke, tipenya line, ini masih sama. Kita kasih modus misalkan keterangan, oke, kita oke. Kemudian kita akan membuat layer jalan, new, save file. Oke, masuk lagi di sini, jalan, LN ini maksudnya line di sini ya. Save, kemudian geometri tipenya kita klik dan pilih line. Ini biarkan default, ini misalkan panjang. Nah, barulah kita di sini pakai desimal biar lebih teliti. Presisinya sampai berapa, panjangnya sampai berapa. Oke, add field. Dan oke, kemudian satu lagi kita akan membuat point. Katakanlah di sini toponimi. Oke ya, save. Ini udah betul point. Oke, ini keterangan 100 add field. Oke, setelah membuat line dan point dan juga polygon di sini, kita tinggal drag and drop saja untuk memanggil di dalam data view. Ya, sudah masuk. Kita organize terlebih dahulu biar posisi toponimi point di atas line. Oke, udah tepat semuanya. Kita sudah berhasil membangun data spasial ini, yaitu di mana ada layer polygon, layer line, dan juga layer point di sini. Oke, untuk tahapan membangun data spasial tahap pertama katakan, karena setelah ini kita ada digitizing untuk mengisi data-data ini.